Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum shalihan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah tadarus Majelis Ta'lim Al-Wusta rahimahumullah. Alhamdulillah atas segala karunia, kenikmatan, anugerah yang senantiasa Allah curah limpahkan kepada kita, yang dengan kebaikannya kita dapat melaksanakan amal-amal soleh, yang dengan hidayah dan taufiknya kita dapat melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan kita berharap bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan, anugerah dan segala kebaikannya, kita dapat mensyukurinya dalam bentuk ibadah serta ketaatan kepada Allah. Karena kalau tidak hadir, maka kita khawatir bahwa kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita itu berubah menjadi malapetaka dalam kehidupan kita, berubah menjadi bencana dalam kehidupan kita. Dan itulah yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak bisa menerima kebaikan, rahmat, nikmat yang telah Allah berikan dengan syukur kita, dan syukur itu adalah ibadah itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman inna adzabi lasyadid, bahwa balasan, hukuman, bencana yang Allah timpakan itu sangat dahsyat. Itu diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah
kisah Hud alaihissalam, bahwa ketika Allah memberikan kenikmatan hidayah kepada kaum Ad, kepada kaum Nabi Nuh, Allah berikan kepada mereka kitab petunjuk. Allah utus di tengah-tengah mereka orang yang menyebarkan atau mengajarkan kebaikan. Tapi ketika mereka ini tidak memanfaatkan, tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan dari Allah, maka kita saksikan dalam dua kisah yang kemarin bagaimana Allah kemudian memberikan hukuman kepada mereka. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, Allah binasakan dengan angin yang sangat mematikan. Ini harus jadi pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita tidak pandai mensyukuri kenikmatan, kebaikan, anugerah yang Allah berikan kepada kita, itu bisa berbalik, bisa berubah menjadi bencana dan malapetaka. Tentu saja kita harus memahami makna dari kenikmatan itu, yang bisa jadi kita memaknai kenikmatan itu sebatas nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat pakaian, atau fasilitas-fasilitas kehidupan. Padahal kenikmatan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat iman. Kenikmatan yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat hidayah, nikmat ketaatan. Dan ini harus kita sadari, hadirin. Itu jauh lebih mahal, jauh lebih istimewa, jauh lebih mewah dari kenikmatan-kenikmatan yang berupa fasilitas kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kenikmatan sarana hidup itu kan sebatas kita bisa menikmatinya saja, begitu. Nikmat makan, ya kalau kita sehat bisa merasakan nikmat. Tapi kalau sedang sakit kan makanan apapun tidak terasa nikmatnya. Jangankan kematian, sakit saja itu sudah mengurangi rasa kenikmatan makanan atau minuman itu. Tapi kalau nikmat iman, nikmat iman itu akan terus kita rasakan, bukan saja di kehidupan dunia, tapi nanti sampai di akhirat. Dan itu yang akan menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah mahalnya keimanan kita. Maka kalau kita sudah pandai bersyukur dengan nikmatnya makanan, nikmatnya minuman, nikmatnya pakaian atau tempat tinggal, maka mari kita tingkatkan kesadaran kita. Sudahkah kita merasakan nikmatnya keimanan yang telah Allah berikan kepada kita? Ikhwati iman rahimakumullah, pergi berlibur ke Ragunan, mampir dulu ke Sunda Kelapa. Bulan puasa penuh ampunan, saatnya kita berburu pahala. Jadi kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk menumpuk pahala, ya, menabung pahala. Karena pahala di bulan Ramadan ini berlipat ganda. Mari kita lanjutkan tadarus kita ayat ke-73 sampai 79. Temanya tentang dakwah Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Tsamud. Ada
73, 79 berarti 7 ayat ya. Yang cukup baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda jeung ka kaum Samud akhahum dulur maranehna Sholihan nyaeta Nabi Sholih qala nyarios mantena ya qaumi kaum kami beribadah aranjeun Allah ka Allah malakum teu aya pikeun aranjeun min ilahin di ilah ghairuhu salian mantena qad ja'at estu geus datang kum ka aranjeun bayyinatun keterangan bayyinatun bukti mir rabbikum di pangeran aranjeun hadihi nyaeta ieu naqatullahi kontak bikan ti Allah lakum bikin aranjeun ayatan eta tanda fadaru keun antep ku aranjeun ha eta onta takulu sinanyatu di ardillahi di bumi Allah wala jeung ulah tamassu ngenakeun aranjeun kana eta onta bisuin ku perkara anu awon bayak khuda maka bakal ngeunaan kum ka aranjeun adabun siksa alimun anu kacida nyerina wadkuru jeung kudu inget aranjeun id nalika ja'ala tos ngajantenkeun kum ka aranjeun khulafa'a penerus min ba'di 'adin saparantos kaum 'ad wa bawa'akum jeung parantos nempatkeun ka aranjeun fil ardi di bumi tattakhiduna ngajadikeun aranjeun min suhuliha tina dataranana usuran bangunan-bangunan anu megah watan hituna jeung mahat aranjeun nah mahat teh ngukir ada nabi ngagali al-jibala kana gunung-gunung buyutan jadi imah fadkuru jeung kudu inget aranjeun ala Allahi kana kanikmatan ti Allah wala ta'sau jeung ulah yen karuksakan aranjeun wala ta'sau jeung ulah mangalanggar batas aranjeun fil ardi di bumi mufsidina dinu nyieun
ruksakan. Qala ngomong al-mala para gegede alladzina anu istakbaru nyombongkeun diri maranehna min qaumihi di sabagian kaum lilladzina ka'anu ustud'ifu dilemahkeun maranehna liman amana kanu tos iman minhum timaranehna ata'lamuna nahanya no aranjeun anna sholiha sahnyana nabi soleh mursalun eta diutus mir rabbihi di pangeran manehna qalu ngomong maranehna inna sa'nyana kami bima ursila kana naon anu tos diutus bihi kumantena mukminuna iman kami. Qala ngomong alladzina anu istakbaru nyombongkeun diri maranehna inna saestuna kami billadzi ka'anu amantum iman aranjeun bihi kana eta kafiruna ingkar kami sadaya fa'aqaru maka mencit maranehna annaqata kana eta onta wa atau jeung ngaenon tujuan teh berbuat aniaya keterlaluan atau mubah nentang wa atau jeung nentang maranehna an amri rabbihim kana parentah ti pangeran maranehna wa qalu jeung ngomong maranehna ya salihu nabi saleh iktina rab datangkeun ka kami bima ta'iduna kunaon anu geus dijanjikeun ka kami in kunta lamun kabuktian anjeun minal mursalina di anu diarutus fa akhada maka nyiksa kamaranehna ar-rajfatu gempa fa asbahu tuluy ngajadi maranehna bidarihim di tempat-tempat maranehna jasimina mayit anu pasolengkra fatawalla maka ngaleos Nabi Shalih anhum di maranehna wa qala sareng nyarios mantena ya qaumi kaum kami laqad ablagtukum estu kami geus nepikeun ka aranjeun risalah rabbi risalah ti pangeran kami wa nasahtu jeung kami geus nganasehatan lakum ka aranjeun walakin jeung tatapi la tuhibbuna demi karesep
aranjeun an-nasirina ka jalma-jalma anu mere nasihat. Hadirin rahimakumullah, ini banyak kalimat-kalimat yang sama ya. Memang Al-Quran itu seperti itu hadirin. Jadi kalau kita sudah menghatamkan surah Al-Baqarah misalkan, kita bisa menguasai makna-makna di dalam surah Al-Baqarah, maka insya Allah itu akan mudah untuk memahami surat-surat yang lain, karena banyak kalimat-kalimat yang sama. Tinggal kalau dalam ilmu tata bahasa itu sorofnya saja. Jadi kalau kita sudah pernah belajar ilmu sorof, ilmu tentang perubahan kalimat, maka ini akan membantu kita untuk memudahkan memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi pentingnya menguasai atau memahami ilmu sorof itu ya, untuk mengenal ya, memahami Al-Quran. Jadi sorof itu kan pecahan-pecahan bentuk-bentuk kalimat ya. Ada sebagai fa'il, ada sebagai maf'ul, ada sebagai isim makan, isim alat gitu ya, dan sebagainya. Nah, Al-Quran kan begitu. Nah, maka ada kitab yang ditulis ya, oleh Ustaz Salafuddin yang menulis Bani Tahun bisa hafal Al-Quran. Beliau menulis cara mudah memahami bahasa Arab yang contoh-contohnya dalam kaidah itu langsung dari Al-Quran. Itu surat terbit dari Dukato CL, kita belajar lagi. Sangat bagus bukunya, sehingga pada butuh dan pada mencari kita. Kalau ada ya, baik untuk kita pelajari, karena itu sangat membantu kita untuk memahami Al-Quran, karena langsung diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, belajar nahwu, belajar sorof langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ini kisah Nabi Shalih. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan, membinasakan kaum 'Ad dengan pelanggaran-pelanggarannya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kaum yang baru, yaitu kaum Samud. Inilah yang dimaksud dengan apa yang Allah ungkapkan di dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagian ahli tafsir memaknai khalifah ay yakhlufu ba'duhum ba'dha, saling meneruskan ya, saling melanjutkan, terjadi estafeta, terjadi pergantian generasi demi generasi yang Allah munculkan di dalam peradaban kehidupan manusia. Nabi Adam ya, kemudian diganti oleh Nabi Idris, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Nuh, dilanjutkan oleh Nabi Hud, terus gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan yakhlufu ba'duhum ba'da, dan ini adalah bagian dari anugerah Allah kepada manusia, supaya manusia tidak musnah, tidak punah, sebagaimana punahnya dinosaurus. Kalau dinosaurus kan punah, tidak ada lagi sampai sekarang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada manusia, dimulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia akhir zaman, itu akan terus ada. Karena memang bumi dan seisinya, langit, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk manusia. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan fadhkuru,
Coba ingat-ingat lagi kata Allah tentang kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang telah kami berikan kepada kalian. Nah, di antaranya adalah istighfar. Allah mendatangkan kalian, menjadikan kalian sebagai generasi penerus dari generasi-generasi yang telah Allah musnahkan. Gitu. Sebagaimana biasa diri bahwa dari kisah yang dua kemarin, kisah kaum Nabi Nuh, kisah kaum Hud, gitu ya. Itu sama, tema dakwahnya adalah ani'budullah, ya, supaya manusia itu beribadah kepada. Jadi bukan hal-hal yang berbeda begitu ya. Bukan hal-hal yang baru. Nabi Nuh mengingatkan kaumnya supaya beribadah kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Nabi Hud mengingatkan mereka supaya beribadah kepada Allah yang telah memberikan kesuburan. Pun Nabi Shalih mengingatkan kepada mereka supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama sebenarnya. Ya. Risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu adalah risalah yang sama, ajaran yang sama, supaya manusia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang aneh-aneh begitu. Dan kita jumpai pada masa kehidupan kita sekarang ini, apa yang disampaikan oleh para juru dakwah, para mubalik, para kiai, para ajengan, para ustaz, apa intinya? Mengingatkan kita supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti taat, dalam arti takwa. Ya minimal kita diingatkan, kalau bapak-bapak diingatkan seminggu sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih usikum bitaqwallah, kan begitu. Nah ini memang itu hadirin Allah, bahwa misi Islam itu, ajaran Islam itu adalah supaya mengingatkan kita tentang kewajiban pokok, tanggung jawab utama kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ajaran yang paling utama dan yang paling pertama kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita adalah mengenalkan anak-anak kita kepada Rabb-nya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal terpenting yang harus kita tanamkan sejak dini sebelum mereka balik adalah tentang ma'rifatullah, supaya mereka mengenal Allah. Kenalkan mereka kepada Allah. Siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan kita, siapa yang menciptakan kehidupan ini. Itu harus dikenalkan sejak dini, supaya kelak mereka hidupnya itu mau mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pendidikan para nabi dan para rasul, serta pendidikan orang-orang yang saleh. Misalkan kalau kita baca kurikulum pendidikan di dalam Al-Quran yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim kepada putra-putrinya, itu adalah hal yang terpenting, ma'rifatul, mengenalkan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya la tusyrik billah. Itu hal yang pertama. Jadi maknanya adalah kenalkan tauhid kepada anak-anak kita. Sejak awal mereka harus mengenal siapa Tuhannya, siapa yang berhak disembahnya. Begitu. Karena ini adalah warisan pendidikan, pengajaran, tarbiyah yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Berarti kita harus mengikuti mereka. Ya.
Nah, kata Nabi Saleh, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kan sama ya. Perkataan ini sama dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh Nabi Nuh, oleh Nabi Hud alaihissalam. Persis sama. Betul enggak? Coba perhatikan lagi. Apa yang disebut, yang dikatakan oleh Nabi Nuh, apa yang disampaikan oleh Nabi Hud itu sama. Ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Saleh itu. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa hadhihi naqatullahi lakum ayah. Pada saat itu hadirin, ketika Nabi Saleh mengajarkan Islam di tengah-tengah kaumnya, mereka mengajukan tuntutan. Kami mau beriman kepada kalian, kepada kamu. Kami mau mengikuti ajaran kamu. Kami mau percaya kepadamu kalau engkau mendatangkan satu bukti. Coba datangkan bukti bahwa kamu ini adalah utusan Allah, bahwa ajaran yang dibawa oleh engkau itu adalah betul-betul dari Allah. Nah, ini yang disebut dengan mukjizat itu nanti. Mukjizat itu adalah cara Allah untuk membungkam kesombongan-kesombongan orang-orang yang menentang dakwah para rasul, para nabi. Maka Allah turunkan mukjizat. Apa itu mukjizat? Ijaz, untuk melemahkan, supaya mereka tidak lagi sombong, supaya mereka merasa tidak berdaya di hadapan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya mukjizat, melemahkan. Jadi fungsi mukjizat itu untuk melemahkan, mematahkan sanggahan-sanggahan orang-orang kafir, tuduhan-tuduhan orang-orang kafir terhadap kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Nah, sama Allah memberikan satu mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam. Apa mukjizatnya? Naqah. Naqah itu unta betina. Karena mereka meminta kepada Nabi Saleh, Saleh, coba katanya datangkan kepada kami unta betina yang sedang hamil. Gitu. Maka ketika Nabi Saleh itu sholat, ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab tantangan tersebut. Maka Allah menciptakan unta dari batu yang sangat besar. Jadi bukit itu ada batu yang sangat besar. Dengan kuasa Allah, dengan kemahabesaran Allah, kekuasaan Allah, batu itu terbelah, kemudian keluarlah unta. Ini mukjizat tadi. Ya. Jadi selain Nabi Adam yang tidak punya orang tua, ya, ada unta juga tidak punya orang tua, yaitu untanya Nabi Saleh alaihissalam. Tidak dilahirkan untanya itu, keluar dari apa? Dari batu. Inilah mukjizat. Jadi kalau maaf, misalkan kalau orang Kristen menganggap bahwa Nabi Isa itu memiliki sifat ketuhanan karena dianggap luar biasa, tapi Nabi Isa masih dilahirkan. Masih punya siapa? Masih punya ibu. Sementara untanya Nabi Saleh itu tidak dilahirkan, keluar dari batu. Hebat mana? Kalau mereka alasannya bahwa Nabi Isa itu memiliki sifat ketuhanan. Ini lebih hebat, lebih ajaib untanya Nabi Saleh daripada Nabi Isa. Maka Nabi Isa itu sama seperti kita, manusia biasa, bukan Tuhan, seperti anggapan orang-orang Nasrani. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum." Sungguh sudah datang kepada kalian sebagai bukti bahwa Nabi Saleh adalah utusan kami dan ajaran yang disampaikan oleh beliau itu adalah betul-betul dari kami. Buktinya ini ada.
Nah, setelah melihat mukjizat itu, kejadian yang luar biasa itu, maka kemudian manusia terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang kemudian beriman, oh, iya ini soleh ini benar nih katanya, utusan Allah. Maka kemudian beriman. Siapa yang beriman? Biasa, orang-orang kelas menengah ke bawah. Ya. Kelas menengah ke bawah. Mereka kemudian beriman dan mendukung dakwah Nabi Saleh. Tapi tetap ada orang-orang yang tidak mau beriman. Siapa? Al-Malak di sini. Para pembesar, para gegede, para tokoh, para inoh. Ketika melihat peristiwa itu, justru mereka kasak-kusuk menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan kredibilitas nama baik Nabi Saleh alaihissalam. Itu kisahnya, ya. Jadi bahkan ada sayembara di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan ada seorang janda yang kaya raya, dia membuat sayembara, siapa yang bisa membunuh untanya Nabi Saleh nanti akan saya hadiahkan emas. Begitu. Kemudian ada juga keluarga yang memiliki anak yang putri yang cantik-cantik. Barang siapa yang bisa membunuh unta Nabi Saleh, maka akan saya nikahkan. Wah, ini dengan iming-iming itu, harta yang banyak, kemudian ditawari calon istri yang cantik-cantik, maka ada 9 orang yang kemudian berencana untuk membunuh untanya Nabi Saleh. Nah, begitu. Jadi harta ada. Jadi sejak dulu ada begitu, ya. Jadi kalau ini nanti dapat amplop begitu, ya. Atau kalau ini nanti dapat pasangan begitu. Ternyata ada, ya. Nah, ini pelajarannya bagi kita. Ya. Nah, dalam ayat berikutnya Allah menyebutkan wadhkuru ij'alakum khulafa min ba'di 'adin, kata Allah. Ingat tuh, kamu saya pilih menjadi generasi penerus dari kaum Ad yang sudah kami binasakan. Kami pilih kalian. Wa bawa'akum fil ardi. Kemudian kami siapkan untuk kalian tempat tinggal. Ada keterangan bahwa kaum Samud, kaum Ad ini punya kebiasaan, ya, kaum masyarakat yang berpindah-pindah, nomaden. Jadi tidak punya tempat tinggal. Nah, kemudian atas kebaikan Allah, kenikmatan dari Allah, Allah siapkan suatu tempat yang di sana mereka bisa bertempat tinggal. Allah jadikan tanahnya subur, ya, kemudian sumber-sumber kehidupannya ada begitu. Ini makna daripada wa bawa'akum fil ardi. Ya, Allah siapkan tempat tinggal untuk mereka. Nah, di sanalah kemudian mereka tatta'iduna min suruliha qusura. Di lembah-lembah yang datar-datar itu mereka membangun istana-istana yang megah, rumah. Karena keahlian kaum Samud ini adalah diantaranya memahat. Mereka memahat patung, mereka memahat rumah-rumah. Wa samud alladziina jabus sakhra bil wad. Dalam surah Al-Fajr, ya. Dalam surah Al-Fajr itu. Jadi di antara keahlian yang Allah berikan kepada kaum Samud itu adalah mereka memiliki skill, memiliki keterampilan untuk membuat bangunan-bangunan dari gunung-gunung yang mereka pahat. Ya. Nah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemampuan itu. Qusuran wa tanhitunal jibala buyutan. Mereka memahat gunung-gunung gitu, ya, menjadi tempat tinggal yang tahan gempa. Nah, sehingga mereka sombong begitu. Rumah kami kokoh, tanah kami subur. Tapi mereka meyakini bukan dari Allah kesemuanya itu, tapi dari apa?
dari berhala-berhala yang mereka yakini. Nah inilah penyimpangannya. Jadi bukan berterima kasih kepada Allah, tapi justru mereka itu mengagung-agungkan berhala-berhala yang mereka yakini. Inilah sumber kemakmuran, inilah sumber penghidupan bagi kami. Mereka sembah itu. Padahal anehnya yang mereka sembah itu adalah sesuatu yang mereka pahat sendiri gitu. Mereka bikin patung-patung, setelah selesai kemudian mereka sembah. Kan aneh gitu ya. Tuhan kok dipahat gitu. Tuhan bikinan sendiri gitu. Itulah yang disebut dengan kebodohan. Itulah yang disebut dengan jahiliyah. Dan ini juga terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bikin patung, ya, kemudian mereka sembah gitu. Bahkan ada yang lucu, mereka bikin patung itu dari roti. Ketika mereka sedang sembahyang, lapar, dipotong, dulu, dimakan, kan lucu gitu. Ya. Nah, inilah ajaran selain Islam itu memang seperti itu dari Allah. Kebodohan yang ada begitu ya. Tuhan kok dimakan. Aneh gitu. Wa fadhkuru ala Allah. Nah, kemudian oleh Nabi Saleh, coba ingat kamu, bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada kalian, bagaimana Allah memberikan kehidupan kepada kalian. Fadhkuru. Nah, ini jadi hadimakumullah. Syukur itu harus didahului dengan kesadaran. Jadi fadkur di sini adalah Nabi Saleh mengajak membangkitkan kesadaran kaumnya itu untuk mengingat jasa Allah, kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita tidak menyadari kebaikan Allah dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah? Kan begitu. Maka kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, perintah syukur itu diawali dengan perintah apa? Fadkur. Iya kan? Ya. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sebelum Allah memerintahkan bersyukur, Allah memerintahkan dulu apa? Membangkitkan kesadarannya dulu. Fadkur. Gitu. Ya. Coba kamu ingat-ingat siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menghidupkan kalian, siapa yang memberikan tempat tinggal untuk kalian, gitu. Siapa yang menciptakan makanan untuk kalian, minuman untuk kalian. Fadkur, ingat itu. Jadi rasa syukur itu akan muncul dari kesadaran kita akan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting menyadari hal itu. Babi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Jadi kata Nabi Saleh, fadhkuru ala Allah wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan melampaui batas dengan menjadi perusak-perusak, yaitu merusak tatanan kehidupan, merusak akidah, merusak ibadah, gitu ya, merusak akhlak fil ardi. Ketika Nabi Saleh menyampaikan dakwahnya, lagi-lagi ada yang menentang. Sebagaimana kaum Nabi Nuh ditentang, sebagaimana Nabi Hud ditentang, begitupun Nabi Saleh ditentang. Dan siapa yang menentangnya? Al-Malak, orang-orang yang memiliki status sosial, pejabat, konglomerat. Ya, Al-Malak di sini adalah inomannya, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabatnya, para pemuka-pemuka kaumnya. Itu yang getol menentang dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumi, yang mereka selalu berbuat apa? Sombong. Mereka menganggap lebih layak dari Nabi Saleh. Mereka menganggap lebih terhormat dari Nabi Saleh. Begitu. Inilah sikap orang-orang yang tidak mau menerima seruan dakwah Nabi Saleh. Mereka menyombongkan diri.
Dan mereka kemudian mengolok-olok orang-orang yang beriman kepada Nabi Saleh, yang mayoritasnya adalah orang-orang yang punya status sosial rendah, ustud ibu, dari kalangan manusia-manusia yang rendah, miskin, gitu ya, tidak punya status, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, ustud ibu, orang-orang lemah. Mereka memperolok-olok keimanan mereka. Apa? Lihat, perhatikan di sini. Ya, mereka berkata, tapi ini bukan ingin jawaban. Ini hanya sebatas apa? Sebatas olok-olok saja. Mereka mengatakan, liman amana minum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi. Kamu tahu ya bahwa Saleh itu adalah utusan dari Tuhannya. Maka orang-orang yang beriman itu mengatakan, qalu inna bima ursilu bihi mu'minin. Iya, saya tahu dan saya beriman kepadanya. Ini dari kalangan siapa? Kalangan orang-orang rendahan. Ya, golongan orang-orang yang lemah. Apa yang dikatakan oleh mereka, para mala itu, para inohong itu? Qala alladziina istakbaru inna billahi amantu bihi kafirun. Sedang beriman terpercaya. Begitu. Jadi mereka selalu mengolok-olok, ya, mempermainkan, merendahkan orang-orang yang beriman terhadap Nabi Shalih alaihissalam. Dalam dakwah Nabi Muhammad pun sama kan seperti itu, ya. Masa sudah mengikuti tukang gembala, ya. Masa mau mengikuti orang yang biasa-biasa saja. Itu sama. Dan ini adalah sunnatul dakwah, gitu. Ini adalah sunnatullah di dalam dakwah. Akan seperti itu terus. Walan tajida li sunnatillah tabdila. Dan sunnah Allah itu tidak akan berubah. Sunnah Allah tidak akan berubah. Baik sunnatullah fil kaun, dalam alam semesta, termasuk sunnatullah fil hayah, di dalam kehidupan, sama. Tidak akan ada perubahan. Ada orang baik, ada orang buruk. Ada orang yang senang, ada orang yang benci, sama. Sejak dulu sampai akhir zaman akan begitu kehidupan ini. Jadi gak usah heran gitu ya, gak usah aneh. Fa'aqaruna qata wa'atau an amri rabbih. Tadi kan oleh Nabi Saleh itu dikatakan fadaru fi ta'kulu fi ardillah. Jangan kalian ganggu. Ini adalah unta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka biarkan mereka. Nah, maka ini berjalan beberapa tahun, ya. Mereka tidak berani mengusik. Karena ada perjanjian bahwa satu hari untuk unta itu minum, satu hari giliran orang-orang, begitu. Jadi silih berganti. Jadi untuk minum di sungai itu, ya, di tempat sumber air itu sudah disepakati gantian. Satu hari untuk untanya Nabi Saleh, satu hari untuk masyarakat. Nah, di saat giliran masyarakat, maka mereka bisa meminum air susu dari unta tersebut, begitu. Nah, itu berjalan lama, gitu. Tapi kemudian ada yang merasa terganggu dengan sumber kehidupan itu. Nah, ini saya tidak bisa menggembalakan unta-unta saya setiap hari, harus nunggu giliran. Ini kan kecemburuan ekonomi pangkalnya tadi, ya. Merasa terganggu lapaknya gitu. Nah, kemudian mereka kusuk-kusuk, mereka menghasut para peternak itu, ya sudah. Ini kan jadi penghalang bagi kalian, katanya. Sudah, bunuh saja. Kalau tidak ada unta ini kan kamu bisa menggembala unta-unta kalian atau ternak-ternak kalian setiap hari. Maka kemudian mereka telah hasut. Maka muncullah rencana jahat ingin membunuh unta Nabi
Saleh. Fa'aqaru, kemudian mereka membunuh an-naqah, unta betina Nabi Saleh. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka menentang aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bersikap sombong, wa qalu ya Salih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Setelah mereka melakukan kejahatan itu, yang melanggar aturan Allah, mereka malah menantang turunnya azab kepada Nabi Saleh. Ungkapan mereka, i'tina bima ta'iduna. Saleh, kalau kamu benar utusan Allah dan apa yang diancamkan, dijanjikan oleh kalian itu benar, dan sok sekarang datangkan bencana atau azab malapetaka yang pernah kamu ancamkan kepada kami itu, sok sekarang datangkan. Karena memang sebelumnya Nabi Saleh menasihati, hati-hati, kalau kamu melanggar perjanjian ini, nanti kamu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menantang, dah, sok kalau betul ya bahwa kamu itu adalah utusan Allah dan apa yang kamu janjikan itu benar, dan sekarang aja lah datangkan, begitu. Tapi kata Nabi Saleh itu, Allah akan memberikan kesempatan buat kalian. Allah berikan 3 hari aja. Dari perbuatan itu Allah memberikan kesempatan untuk perbaikan, ya, untuk memperbaiki diri, untuk beristighfar, untuk melakukan tobat selama 3 hari. Tapi selama 3 hari ini mereka tidak mau berubah. Bahkan mereka semakin menjadi-jadi, memperolok-olok Nabi Saleh, bahkan ingin membunuh Nabi Saleh. Setelah mereka berhasil membunuh untanya, maka mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh. Ya, begitu. Lalu ketetapan Allah terjadi bagi mereka, fa'akhadathumur rajfatu. Memang sebagian ada yang mengungsi gitu ya, ada yang berhasil menyelamatkan diri ya, karena sudah tahu ini pasti turun azab. Kemudian mereka pergi ke tanah haram, maka dia selamat begitu. Nah, sementara yang tetap bersikukuh tinggal di situ ya, setelah Nabi Saleh pergi dari daerah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus azabnya, menurunkan siksanya berupa apa? Gempa yang dahsyat, rajfah. Yauma tarjufur rajifah. Rajfah itu guncangan yang dahsyat. Zalzalah. Rajfah. Gempa yang dahsyat. Ya, fasbahu fi darihim jasimin. Sehingga tidak tersisa seorang pun. Semua meninggal. Semua binasa di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing. Maka di sini disebutkan jasimin, pasoletra. Mungkin ada yang sedang memahat, ada yang sedang istirahat, ada macam-macam. Karena kan Allah memberikan ancaman sebelumnya itu dalam surah Al-A'raf ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab itu secara bau kata, tiba-tiba ya, tiba-tiba begitu. Tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri, dan tidak akan ada orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fatawalla anhum. Ya, kemudian tadi sesuai dengan apa yang dijanjikan, yaitu 3 hari, maka Nabi Saleh meninggalkan kaumnya karena sudah tidak bisa diingatkan, sudah tidak bisa dinasihati, maka kemudian ditinggalkan. Karena Allah akan menurunkan ada fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi. Wahai kaumku, saya sudah menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan kepada kami, dan saya sudah menasihati kalian, tapi hanya walakin la tuhibbunan nasihin. Kalian tidak senang
dengan orang-orang yang menasihati. Ditegur teh ngadon amok, diingetan ngadon keheur. Nah itulah kaum Nabi Saleh. Jadi kanu nganasihatan teh ngadon keheur gitu. Ya, kanu ngingetan teh ngadon ngamusuhan. Nah itulah kaum Nabi Saleh. Kaum Samud seperti itu. Jadi mereka memusuhi Nabi Saleh alaihissalam. Maka kemudian ditinggalkan oleh Nabi Saleh, maka turunlah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam surah Fussilat Allah menyebutkan wa amma Samud fa hadainahum. Sudah diberikan hidayah oleh Allah. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diutusnya siapa? Nabi Saleh alaihissalam. Tapi kata Allah, fastahabbul 'ama 'alal huda. Tapi saya kata Allah, mereka lebih suka dalam kondisi tidak mengetahui kebenaran. Ama di sini adalah buta. Jadi mereka lebih memilih kegelapan daripada cahaya. Mereka lebih memilih kemusyrikan daripada tauhid. Mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Itu mana daripada fastahabbul 'ama 'alal huda. Padahal Allah ingin menyelamatkan mereka. Maka karena perbuatan itulah fa'akhadakum sa'iqatul adab. Ya, kalau di sini disebutkan sa'iqah. Jadi gempa dibarengi dengan apa? Suara yang menggelegar begitu. Sa'iqah. Jadi bukan sekadar gempa, tapi juga dibarengi dengan dentuman yang sangat hebat begitu. Sehingga membinasakan semua yang ada di wilayah tersebut. Hancur semuanya, luluh lantak semuanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada satu orang yang selamat, yaitu yang pindah ke tanah haram itu, ya, kata Rasulullah. Tapi disebutkan bahwa ini riwayatnya riwayat mursal, tidak sampai kepada Rasul. Orang itu selamat, tapi kemudian pas balik lagi meninggal gitu, di daerah itu, ya, dan dikuburkan sebagai tandanya, katanya dikuburkan dengan emas batangan. Maka digali oleh para sahabat itu dan ada emasnya. Hadirin apa pelajaran penting dari kisah dakwah Nabi Saleh itu? Yang pertama adalah bahwa ketika sebagian masyarakat melakukan penyimpangan, kan tidak semua, tidak semua kaum Nabi Saleh itu menentang dakwahnya. Tidak semua kaum Nabi Saleh itu membunuh unta. Tidak, hanya sebagian orang saja. Yang membunuh itu hanya 9 orang saja, gitu ya. Tapi kemudian Allah membinasakan mereka semua yang ada di situ. Inilah yang diingatkan oleh Allah, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan azab Allah, dengan hukuman Allah yang bukan saja akan menimpa orang-orang yang berbuat dolim, berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi semua akan kebagian. Begitu ini. Nah, kemudian bagaimana caranya? Disinilah harus senantiasa ada amar ma'ruf nahi munkar. Begitu. Kenapa para dai tidak boleh diam? Kenapa para ajengan tidak boleh diam? Gitu. Harus terus mengingatkan masyarakatnya. Karena ketika Allah menurunkan musibah, menurunkan adab, menurunkan hukuman, bukan saja orang-orang yang zalim yang akan kena itu, tapi semua masyarakat. Nanti tuan dosa bakal kebagian, nanti mais tebelu bakal kebagian. Nuzinah nasabah para orang, tukang judi nasabah para orang. Tapi ketika Allah menurunkan azabnya, maka semua akan kena. Nah inilah fungsi
manusia atau dari hikmah dari amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sebagai bentuk harakatul inqadh, cara untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. Maka jangan benci ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran itu. Jangan dimusuhi ketika ada orang mengingatkan dari kemungkaran itu. Justru kita harus berterima kasih, karena mereka lah yang akan menyelamatkan kita dari siapa? Dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu ini. Nah, ini pelajaran pentingnya, bahwa ketika ada sebagian kaum Nabi Saleh yang melakukan pelanggaran itu, maka kemudian Allah membinasakan mereka semua. Anak kecil, wanita, orang yang sudah tua di sana ada. Anu tua itu dosa. Tapi mereka dibinasakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pentingnya hadirin. Kedua, bahwa kaum Samud ini sudah mencapai peradaban yang tinggi. Untuk ukuran sekarang, itu sangat luar biasa. Mereka mampu memanfaatkan gunung-gunung sebagai tempat tinggal. Ini kan teknologi begitu ya. Jadi kemajuan ilmu dan teknologi itu ketika tidak dibarengi, tidak dilandasi dengan keimanan yang benar, ini justru akan mengakibatkan kerusakan, akan menyebabkan kehancuran. Ini mereka sudah maju dalam peradaban manusia itu. Tapi kemudian karena hilangnya keimanan dalam kehidupan mereka, maka berujung dengan kehancuran. Maka kita di samping kita mempelajari ilmu dan teknologi, tapi keimanan itu adalah sebagai pondasinya. Maka ilmu dan teknologi itu apabila dibarengi dengan keimanan, dilandasi dengan keimanan, inilah yang akan melahirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Kalau tidak, maka akan rusak, akan hancur. Jadi karena kepintarannya manusia, karena kemajuannya teknologi manusia, bisa jadi itu mengarah kepada kehancuran peradaban manusia itu sendiri. Kalau tidak dilandasi dengan keimanan, maka hal terpenting dalam kehidupan kita itu adalah iman. Ilmu penting, teknologi penting, tapi iman jauh lebih penting. Itulah bahasan kita dakwah Nabi Saleh alaihissalam, surah Al-A'raf ayat ke-73 ayat 79. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah Nabi Saleh itu, bahwa keimanan itu adalah yang menyelamatkan, dan juga bentuk pelanggaran apapun itu akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kita melakukan dakwah, pentingnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. Saya kira cukup sampai di sini tadarus kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi dengan tema yang lain, ditutup dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi